Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Aku doakan semoga kita semua mendapatkan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak kelas IPA yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5, tema 4, subtema 1, pembelajaran 4. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pemetaan kompetensi dasar tema 4 subtema 1 pembelajaran 4 terdiri dari PPKN, Bahasa Indonesia, dan IPS. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Baik anak-anak hebat kelas 5, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini dari Pak Agung? Jika kalian sudah siap, mari anak-anak kalian perhatikan pembelajaran 4 ini mulai dari awal sampai akhir nanti, karena di akhir pembelajaran nanti ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Selamat menyaksikan. Nah anak-anak, perhatikan penjelasan berikut ini. Apa kamu pernah mengerjakan tugas kelompok? Apa saja tugas yang pernah kalian kerjakan secara berkelompok? Siti, Dayu, Beni, Edu, Lani, dan Udin teman satu kelompok. Mereka sedang mengerjakan tugas kelompok. Tugas yang dikerjakan membuat berbagai macam pantun, seperti pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Mereka bekerja sama dengan baik. Tidak ada satu anggota pun yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Ayo menulis. Setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Identifikasilah bentuk tanggung jawab setiap anggota kelompokmu. Tuliskan hasilnya dalam buku tugas. Tanggung jawab setiap anggota kelompok adalah sebagai berikut. 1. Mengerjakan tugas yang telah dibagi dengan semangat. 2. Saling mendukung dan membantu satu sama lain. 3. Mencari solusi dan jawaban dari tugas yang diberikan bersama. 4. Menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Nah, itu tadi adalah tanggung jawab setiap anggota kelompok. Perhatikan penjelasan berikut. Nah, anak-anak hebat kelas 5, tugas kelompok telah diselesaikan dengan cepat oleh Siti dan teman-temannya. Lani, Beni, dan Udin ditunjuk untuk mewakili kelompoknya membacakan pantun yang telah dibuat. Lani bertugas membaca pantun kanak-kanak. Pantun kanak-kanaknya sebagai berikut. Jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa membeli sukun. Kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Nah, kemudian untuk pantun kanak-kanak yang kedua yang dibacakan Lani adalah sebagai berikut. Burung camar di tepi pantai. Pantai indah, banyak ombaknya. Jadilah kamu anak yang pandai. Sudah pasti banyak temannya. Kemudian, untuk pantun kanak-kanak yang dibacakan oleh Lani yang ketiga, yaitu lumba-lumba ikan pintar. Pandai bermain lingkaran api. Dari kecil hingga tumbuh besar, harus taat Abi dan Umi. Nah, itu tadi adalah 3 pantun kanak-kanak yang sudah dibacakan oleh Lani. Nah, sekarang Beni bertugas membaca pantun muda. Pantun mudanya adalah sebagai berikut. Coba anak-anak hebat kelas 5, perhatikan bacaan pantun dari Beni berikut ini. Padi kering karena dijemur. Masukkan karung diikat tali. Jika kamu berbudi luhur, tentu tahu membalas budi. Berikutnya yang kedua, pantun muda yang dibacakan Beni. Indah nian burung kakak tua, terbang tinggi tanpa ragu. Telah lama tidak bersua, hati sedih karena rindu. Nah, itu tadi anak-anak adalah pantun muda yang telah dibacakan oleh Beni. Berikutnya yaitu Udin membacakan pantun tua. Pantun tuanya sebagai berikut. Kalian perhatikan pantun tua yang dibacakan Udin.
tingkap papan kayu persegi, sampan cakat di Pulau Angsa, indah tampan karena budi, tinggi derajat karena bahasa. Kemudian pantun tua yang kedua yang dibacakan Udin, anak orang Tanjung Ampalu, senja hari pasang pelita, luka tangan oleh sembilu, luka hati karena kata. Kemudian pantun tua yang ketiga yang dibacakan Udin, Sultan Leman di Pekan Sabtu, pengawalnya membeli lada, jangan melawan kepada guru, orang pelawan hatinya buta. Nah, itu tadi adalah pantun tua yang telah dibacakan oleh Udin. Pantun di atas adalah pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Semuanya hasil kerja kelompok Siti. Semua pantun dibuat 4 baris. 2 baris dalam setiap bait pantun di atas merupakan sampiran. 2 baris berikutnya merupakan isi pantun. Ingatkah kamu pengertian pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua? Untuk mengingat kembali, mari anak-anak hebat kelas 5 perhatikan penjelasan berikut. Pantun kanak-kanak adalah pantun yang berisi sesuatu yang berkaitan dengan masa kanak-kanak. Isi pantun ini menggambarkan makna sukacita maupun dukacita. Berikutnya yaitu pantun muda. Pantun muda adalah pantun yang berisi sesuatu yang berhubungan dengan masa muda seperti perjuangan dan cinta, berhubungan dengan perkenalan, hubungan asmara, perasaan atau kasih sayang, iba, iri, dan nasib. Yang terakhir, pantun tua adalah pantun yang berisi dengan nasihat kehidupan, orang tua, budaya, dan agama. Nah, itu tadi adalah pengertian dari pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Pada pertemuan sebelumnya telah disajikan pantun yang mengandung makna pentingnya kerjasama dan mufakat dalam masyarakat. Kerjasama dan mufakat merupakan warisan budaya masyarakat Indonesia. Warisan budaya inilah yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Budaya dan sosial bangsa Indonesia yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan. 1. Membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan bersama. Yang kedua, membiasakan tolong-menolong antar warga masyarakat. Yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong dalam masyarakat. Yang keempat, menjaga interaksi yang baik antar warga masyarakat. Yang kelima, membiasakan interaksi yang mengarah ke persatuan. Dan yang keenam, menghindari interaksi yang mengarah ke perpecahan. Nah, itu tadi anak-anak 6 contoh budaya dan sosial bangsa Indonesia yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Ayo menulis. Budaya dan sosial bangsa Indonesia yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Misalnya, lingkungan tempat tinggalmu sedang tidak aman. Mengapa? Karena terjadi pencurian di beberapa rumah warga. Apa yang harus dilakukan warga masyarakat di tempat tinggalmu? Siapakah yang bertanggung jawab atas keamanan di lingkungan tempat tinggalmu? Kemukakan pendapatmu dan tuliskan pada kolom berikut. Yang pertama, nomor 1, hal yang seharusnya dilakukan warga masyarakat adalah rutin mengadakan ciskamling setiap malam, memasang kamera CCTV. Kemudian yang kedua, petugas yang bertanggung jawab atas keamanan di lingkungan tempat tinggalmu adalah 1. Ciskamling. Alasannya, melakukan penjagaan, memberikan peringatan untuk mencegah terjadinya kejahatan, kecelakaan, kebakaran, banjir, dan bencana alam. Yang kedua, petugas yang bertanggung jawab atas keamanan lingkungan yaitu Linmas. Alasannya, memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat serta memberikan penyuluhan penanganan bencana alam. Kemudian yang ketiga, petugas yang bertanggung jawab atas keamanan lingkungan yaitu petugas keamanan lingkungan. Alasannya melindungi lingkungan dari setiap gangguan keamanan. Siti dan teman-teman telah mengerjakan tugas kelompok.
Kemudian mereka bersepeda keliling kampung tempat tinggalnya. Mereka bermain dengan bersepeda sekaligus berolahraga, karena berolahraga dapat menjaga kesehatan tubuh. Siti dan teman-temannya mempunyai hobi yang sama. Hobi mereka bersepeda. Tiba-tiba ada seorang pengendara sepeda motor dan seorang ibu yang membonceng memberhentikan Siti dan teman-temannya. Kedua orang itu berhenti di pinggir jalan. Maaf adik-adik, saya mau tanya, apakah adik-adik ada yang mengetahui rumah Pak RW? Ternyata kedua orang itu menanyakan alamat rumah Pak RW. Bagaimana seharusnya sikap Siti dan teman-temannya? Karena Siti dan teman-temannya sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, untuk memahami hal ini, lakukan kegiatan berikut. Nah, anak-anak, Siti dan teman-temannya menjawab dengan ramah dan menunjukkan letak rumah Pak RW. Apabila orang yang bertanya belum paham, kita dapat mengantarkannya menuju rumah Pak RW. Nah, itu tadi adalah jawaban dari Siti dan teman-temannya dalam menanggapi pertanyaan tersebut. Nah, anak-anak, tugas kalian di rumah adalah sebagai berikut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, di sini ada 10 pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Jika kalian memperhatikan penjelasan Pak Agung mulai dari awal tadi sampai akhir ini, kalian akan mudah dalam mengerjakan tugas-tugas ini. Sebelum mengerjakan, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu supaya kalian diberikan kemudahan berpikir dan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat dan selamat mengerjakan. Demikian materi kelas 5 tema 4 subtema 1 pembelajaran 4. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.